Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Romayani? Ya Pak, mohon izin saya akan melaksanakan coaching Pak. Oh ya, Bu, sesuai dengan yang kita sepakati kemarin ya, itu melakukan praktik coaching ya Bu. Iya. Saya di sini akan melihat dan mengamati dan juga menilai praktik yang dilakukan oleh coaching dengan Pak Jawa. Nah, gitu ya. Insya Allah pada hari ini saya akan bertindak sebagai observer dengan praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta Bu, ya, di mana nantinya ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, seperti itu mungkin ya Bu. Iya Pak. Nah, sebelum kita melakukan observasi coaching maksud saya, pada hari ini izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan rencana coaching kita hari ini Bu. Pertanyaan pertama terkait dengan kompetensi coaching yang nanti Ibu lakukan adalah yang pertama, menurut Ibu kira-kira kompetensi apa yang Ibu lakukan nanti pada saat coaching nanti? Ya baik Pak, kompetensi yang akan saya lakukan itu ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Oh ya, baik Bu Romayani, berarti kompetensi yang Ibu kembangkan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal ya Bu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang kira-kira yang secara aktif dan juga spesifik yang Ibu lakukan nantinya? Baik Pak, yang jelas kompetensi spesifiknya itu ada 2 Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh ya, selanjutnya izinkan mengajukan pertanyaan ketiga, boleh ya Bu? Silakan Pak. Pertanyaan saya adalah indikator atau tujuan pencapaian apa kira-kira yang ingin dikembangkan atau yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini Bu? Baik Pak, tentunya indikator yang ingin saya kembangkan adalah sebagai coach, tentunya mendapatkan solusi yang ingin menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach kepada saya. Oh ya, jadi indikator pencapaiannya adalah supaya coaching nantinya bisa menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi, begitu ya Bu. Saya kira hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga coaching kali ini bisa bermanfaat dan memberikan pelajaran dalam melaksanakan coach ya dengan Pak Jawa ya. Kalau begitu Bu Romayani dan Pak Jawa mungkin sudah bisa melakukan proses coachingnya ya. Di sini juga saya sebagai observer saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang penilaian yang sudah Ibu lihat kemarin Bu. Siap Pak. Baik, sudah bisa mungkin dimulai proses coachingnya dengan Pak Jawa. Selanjutnya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa baik sekali. Ya, bagaimana Pak, kemarin sempat kita berbincang-bincang, ada yang menjadi kendala Bapak, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ya, terima kasih atas waktunya Ibu Ramayani. Hari ini saya ada masalah ya. Kebetulan kemarin itu saya masih di kelas 12 IPA 2. Saya ingin mengecek kesiapan belajar anak-anak di kelas 12 itu. Saya melakukan refleksi pembelajaran mereka, hal-hal baik apa yang telah mereka raih di kelas 11 supaya dipertahankan, kemudian apa yang hal buruk yang dilakukan sehingga akan menjadi diperbaiki untuk pembelajaran ini. Di sana saya ada dan saya mempersilahkan mereka untuk tampil ke depan, masing-masing tampil. Di refleksi itu alhamdulillah tidak ada kendala
sampai pada siswa terakhir. Namun setelah masuk di yang kedua itu saya melakukan menanyakan mengenai cita-cita mereka, apa yang akan mereka lakukan setelah tamat ini, kira mau kuliah di mana atau mau tes apa. Tiba giliran anak yang kelima, itu belum setengah yang dia sampaikan sudah menangis. Di situ saya menyampaikan karena itu supaya tidak diteruskan dulu, kembali ke tempatnya, sambil saya melanjutkan untuk anak berikutnya. Namun sebelum itu saya tanya di mejanya, apa yang membuat dia menangis? Ternyata anak itu tidak mau, anak itu tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan studi, begitu. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi Bapak tadi sudah melakukan refleksi ya sama anak-anak di kelas Bapak. Nah, tadi Bapak mengatakan ada satu siswa yang tidak bisa menyelesaikan refleksinya dengan baik terkait dengan cita-citanya. Bisa Bapak ceritakan seperti apa kronologinya? Anak ini sebenarnya anak ini termasuk anak yang punya kemampuan bagus, di mana anak ini termasuk anak berprestasi. Kemudian yang saya tahu, anak ini termasuk anak yang dari keluarga yang kurang mampu, ya. Jadi hanya itu untuk sementara yang saya tahu. Begitu rupanya Pak. Apakah Bapak sudah mencoba mengidentifikasi penyebab dari masalah ini? Ya, penyebabnya itu sepertinya hanya pada masalah itu ya. Hanya yang saya tahu itu hanya pada untuk sementara ini anak itu tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, begitu. Juga kemarin itu saya mencoba komunikasi dengan ada satu guru kimia namanya Pak Simon. Beliau menyatakan bahwa anak ini sudah mulai turun prestasinya ketika di kelas 11 semester 2 itu. Namun pada matematika saya belum menemukan itu. Nah, jika seperti itu, kondisi yang Bapak harapkan pada murid ini seperti apa? Iya, inilah tujuan saya ya Bu ya. Saya ingin dapatkan solusi dari permasalahan ini mengenai bincang-bincang kali ini. Harapan saya adalah anak ini dia akan menjadi belajar lebih semangat lagi, kemudian dapat setelah tamat ini bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik, atau bisa ikut tes melanjutkan pendidikannya tanpa ada kendala lain-lain. Juga komunikasi dengan orang tuanya itu berjalan dengan baik, ya. Itu saja. Jika tadi Bapak sudah mengatakan bahwa yang Bapak harapkan itu anak ini kembali belajar, kemudian ke pendidikan seperti itu ya Pak. Nah, jika kita beri harapannya tadi kan berkisar 10 harapannya tadi. Nah, kalau kita kisaran tadi, anak ini pada kondisi ini berada pada kisaran berapa? Ya, menurut saya mungkin di angka 6. Ya, karena kelihatan memang sudah mulai kurang semangat sepertinya, begitu. Baik Pak. Nah, dari identifikasi yang Bapak lakukan tadi, kira-kira seperti apa atau langkah seperti apa yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasi masalah anak ini?
kira-kira, oh ya, yang akan saya lakukan, saya akan komunikasi dengan BK bimbingan konseling untuk paling tidak mentanya anak ini kembali ke semula. Itu saja dulu mungkin. Wah, kalau seperti itu Pak sudah luar biasa langkah awal yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan terkait hal itu? Ya, rencana saya, langkah awal tadi yang saya lakukan adalah komunikasi dengan guru BK-nya. Kemudian saya akan lebih bagus mungkin melakukan coaching ya Bu. Mungkin harapan saya begini, nanti setelah lakukan coaching, nanti anak-anak itu akan merumuskan, menetapkan tujuannya atau cita-citanya, kemudian akan merinci langkah-langkah apa yang dia lakukan, termasuk akan memperlihatkan langkah-langkah itu ke orang tuanya untuk meyakinkan orang tuanya. Mungkin itu lebih baik. Wah, luar biasa sekali Pak Jawa. Baik, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, yang saya libatkan samping tadi guru BK, kemudian saya akan melibatkan guru perempuan juga ya untuk melakukan coaching itu, karena biar bagaimana ini anak perempuan dan sampai takutnya ada isu yang tidak bagus yang berkembang begitu. Kemudian saya nanti akan berusaha untuk bertemu dengan orang tuanya anak ini. Di sana saya akan berusaha untuk mencari apa penyebab dari orang tua tidak mau melanjutkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena setahu saya itu setiap orang tua itu ingin selalu berbuat yang terbaik untuk anaknya. Baik, bagus sekali rencananya Pak Jawa. Selanjutnya seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa berusaha untuk menjembatani, berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira menurut Bapak waktu yang Bapak butuhkan untuk menerapkan hal ini itu seberapa lama? Berapa lama waktu yang Bapak butuhkan? Waktunya mungkin agak banyak, mungkin ada 1 mingguan, karena besok mungkin bisa saya mulai nanti ketemu gurunya, ketemu dengan guru didampingi guru perempuan, kemudian ketemu guru BK-nya, sambil saya tanya lagi anak ini kapan waktu untuk ketemu orang tuanya. Bisa jadi lebih dari hampir seminggu lah begitu waktu yang saya tentukan. Baik, betul sekali Pak Jawa. Kapan Bapak bisa memulai melaksanakan rencana ini? Besok sudah mulai saya. Baik, kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan akan berusaha menjembatani hal ini. Kemudian komitmen seperti apa yang Bapak bisa lakukan? Tadi seperti permasalahan yang Bapak sampaikan bahwa kemungkinan besar itu adalah ekonomi ya. Nah, komitmen seperti apa yang Bapak bisa lakukan untuk menjadi jembatan atau menjembatani hal ini? Saya ingin sekali masalah anak ini bisa sekolah. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin ya, untuk kalau memang nanti ada masalahnya ketemu orang tua itu masalahnya nanti, maka saya akan mencari cara bagaimana caranya supaya masalah ekonomi itu bisa teratasi. Bagus. Adakah dukungan yang Bapak butuhkan dari pihak lain terkait hal ini? Iya, ada. Saya butuh dukungan dari
selain orang tuanya ya Bu, saya harus kebetulan di sekolah itu ada yang berpengalaman yang mengurus atau yang mengetahui prosedur pengurusan DTKS itu, data terpadu keluarga sejahtera. Ya, jadi saya akan komunikasi dengan teman dulu. Kemudian saya juga butuhkan dukungan kepala desa untuk membuatkan surat keterangan tidak mampu. Nantinya surat keterangan tidak mampu itu akan dibawa ke dinas sosial. Begitu. Baik, Pak, tadi Bapak sudah mengatakan rencana yang luar biasa, kemudian siapa-siapa yang akan dilibatkan, kemudian dukungan seperti apa lagi yang dibutuhkan. Baik, saya setuju dengan apa yang Bapak akan rencanakan. Nah, bagaimana semoga rencana yang Bapak yang rencanakan ini bisa berjalan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang sejenak dengan saya tadi? Ya, alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali Bu, di mana masalah saya sudah terpecahkan. Saya sudah tahu apa yang saya akan lakukan nanti untuk membantu anak ini menyelesaikan masalahnya, mampu sekolah dengan baik. Jadi mana saya akan mulai dengan komunikasi dengan guru BK, kemudian nanti saya juga akan berencana untuk ketemu orang tuanya apa masalah yang membuat anak-anak untuk tidak sekolah. Kalaupun nanti itu masalahnya adalah masalah ekonomi, maka saya akan melibatkan orang lain termasuk kepala desa untuk pengurusan surat keterangan tidak mampu, sehingga DTKS-nya akan ada. Juga nanti harapan saya nanti kuliah anak ini tidak harus membutuhkan dukungan orang tua dan finansial, tetapi ada PIP kuliah yang tidak apa. Bagus Pak Jawa, luar biasa sekali. Masya Allah, tadi Bapak sudah mengatakan berarti apa yang menjadi harapan Bapak, saya bisa simpulkan bahwa itu sudah tercapai. Syukur alhamdulillah. Kalau begitu Pak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya kira cukup, sudah sangat bagus itu, sudah sangat membantu. Baik Pak, saya juga senang mendengar cerita Bapak. Semoga rencana Bapak bisa berjalan lancar. Saya tunggu kabar baik dari Bapak. Semoga rencananya berhasil dan sampai kita berjumpa di pembincangan-pembincangan yang lain Pak. Iya, terima kasih Bu Rama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jawa dengan Ibu Ramayani sudah melakukan coaching tadi. Jadi sebelumnya menunjukkan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira indikator apa yang ingin menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan coaching tadi, Bu? Ya, baik Pak. Menurut saya indikator yang tercapai adalah coaching sendiri sudah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Bu. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi selama proses coaching yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di mana dimulai dari tujuan tadi, ya sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan tanggung jawab sesuai dengan alur cerita. Alhamdulillah sudah terstruktur kalimatnya dan pertanyaan juga sudah berbobot, kemudian pertanyaan juga mengalir seperti diskusi sehari-hari. Alhamdulillah, saya kira mungkin begitu Bu. Pertanyaan saya yang kedua adalah kira-kira kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan dari coaching yang baru saja dilakukan tadi dengan Pak Jawa, Bu? Ya, seperti yang kita sudah diskusikan di awal tadi Pak, bahwa kompetensi yang ingin dicapai atau yang ingin ditingkatkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga bisa menemukan solusi atau ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan dari coaching. Ya,
Saya kira jadi itu saja. Jadi menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus, sudah sangat baik apa yang dilakukan oleh Pak Jabat tadi dengan Ibu Ramayani. Dan saya kira terima kasih banyak Pak atas waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.